12 meter. Kalau laki itu kita cuma 7 meter. Laki 7 meter. Kalau 12 meter ini banyak kebuang. Nah, waktu dulu saya pakai juga karena dipasang baju kurung segala macam. Nah, saya itu dalam hadis Rasulullah kan jangan sampai berlebihan. Ya. Wajibnya itu 3 lembar laki, 5 lembar perempuan. Ya kan? Kenapa kita harus banyak-banyak ini? Kenapa biayanya kita mendingan kita kasih ke yang kena musibah aja. Atau untuk infak dia, atau kita sedekahkan untuk dekat dia. Jadi kalau yang kayak ini biasanya ibu-ibu minta 1,5 lebarnya. Ya. Nah, tapi sekarang berubah lagi dari tim saya, ibu-ibu minta yang 120. Nah, saya beli yang bel. Nah, karena terlalu ini katanya, terlalu tebal membungkusnya. Ya sudah, ternyata 120 saya beli. Jadi kita beli bukan kayak gini, kita belinya udah bal-balan. Satu bal itu 50 meter, nah tinggal kita potong-potong. Nah, ini biasanya biar kesannya dengan pihak keluarga bagus, Pak. Tolong Pak, kita bagi 2 Pak. Bagi 2 aja. Bagi 2 aja Pak. Nah, ya di sini jadi kesannya lebih ini ya. kalau prakteknya juga gini nanti. Ya, saya minta ke biar nanti kelihatannya tidak terlalu menyeramkan, lebih enak ngelihatnya. Nah, terus kedua ini kan ada yang pendek lagi nggak ininya, kainnya, biar nggak ini, yang pendek aja, Ini yang potong-potong. Jadi saya ini nanti kainnya kita potong bener ya. Ya nggak apa-apa Pak. Ya nggak apa-apa ya. Sabar, kalau bisa kalau nanti kalau ada dipannya pasang gini. Kenapa? Suatu nanti kalau kita mindahkan kita hanya megang ini kain aja. Ini udah geser. Nanti kita kan kalau memindahkan jenazah itu, umpama dari dipan ke keranda gitu, kita tidak perlu harus diangkat. Jadi ini kalau ini dipan kita umpama setinggi ini, kerandanya agak diturunin sedikit. Jadi nanti kita cuma geser seret supaya tidak terlalu berat. Yang digeser, makanya kita suka tarik ini seret gitu ke dipan. Jadi dan juga kesannya tidak terlihat seperti ini. Kalau ini bilang kan terlihat kotor kelihatannya. Nah, kan kalau ini kan kelihatan begini ya Pak. rapi. Yang rapi ya. Nah, rapi. Ada kerandanya gitu. Iya, kalau di atasnya. Bila udah pakai keranda kan sekarang? Masih di lantai? Enggak, keranda. Nah, bagus. Ya, Ribet Pak di lantai. jadi harus di lantai. Nah, ini saya nggak tahu. Nah, cuman gini, ini kalau kita laki, kita pakai, saya biasa pakai semeter 20 atau semeter 2 meter 20 atau 2 meter 30. Jadi kita ngukurnya nggak usah diukur kaki ujung. Ya, Mbak Ella kan ngukurin cukup segini aja kan? Cukup. Ini semeter, 2 meter, terus lebihin sedikit. Nah, ini udah cukup nih, udah kepotong. Jadi Nah, 2 meter setengah. 2 meter 20, 2 meter 30. Artinya kalau kita 2 meter 20 dikali 3 untuk laki ya, itu kan 6 meter 60. 40 cm-nya sisanya ke 7 meter itu untuk cancut. Celana dalam, kita pakai celana dalam. Nah, itu kita juga nanti kita potong untuk celana dalamnya ya, biar nanti tertutup lebih rapi. Nah, itu jadi kalau 7 meter sudah cukup. Ya, udah cukup. Nah, ini jangan dulu. Belum ini. Ini baru proses ini, Pak. Persiapan kita untuk Oh, ini yang ini laki-laki Pak ya. ini kan sudah ada tuh. Ini harus 3 lembar, coba sambung lagi. 2 meter berapa? 2 meter 20 ini sudah. Ya, semeter 20 atau meter 30, Pak. 2 meter. 20 atau 2 meter 30. Enggak apa-apa. Nah, kalau kainnya ini 2 meter, kalau dia 7 meter pas, 2 meter 20. Anggaplah kita paling tinggi 180. Berapa, Kang? Tinggi ya? 170. Kalau 2 meter 20 masih sisa berapa? 50 cm kan? Nah, 50 cm itu 25 untuk ininya, pocong itunya. Ya. Nah, artinya kalau kita siapkan dulu 3 lembar. Ya. Nah, ini nggak apa-apa, ini kalau udah ini nggak apa-apa, kita anggap udah rata lah gitu ya. Nah, satu lagi, ya, itu baru 3 kan, laki-laki. 1,2 Pak. Dia yang kita khawatirkan itu kalau dia gemuk.
Waktu itu kejadian di Berlian 9 ya, Itu sampai yang 135 berat badannya. Berat, gendut. Jadi kita nggak bisa ngangkat, akhirnya kita pakai tambang. Tambang ini, saya nggak mau dibelikan tali tambang, saya nggak mau. Yang ini kita lipat-lipat. Karena kalau tambang nanti dia lecet kena badannya. Kayak kita pakai ini, kita gulung-gulung. Tapi kalau di ini, digulung jadi dia kuat kan? Di kainnya lipat-lipat. Nah kalau di pakaian itu di makam dia sudah ada takel sendiri. Pakai takel dia teret nurunnya. Nah kita yang angkatnya itu, yang berat. Nah artinya kalau ini sudah 3, ya kan? Ini Bentuk kaki ya Pak ya? ya sebetulnya kalau saya biasa pakai cuma semeter 10, semeter lebarnya. Ya makanya ada yang suka kayak gini kan. Coba Mas, ini ini yang lebar ya, Mas. Ini kepala. Jadi kita harus lihat di roda ya. Roda ini kepala. Tapi kalau dia kepala, ya kepala. Artinya kalau dia sudah 100 lebar 150 itu kita nggak perlu lagi. Udah ini. Nah, takut kalau kita silangkan, kecuali kalau dia ini. Kalau kita ragu, kita gini. Nih Mas, ini angkat dulu ininya. Nggak apa-apa. Nih supaya lebih mudah. Karena kita kan dibantu. Ini lapis 3 ya Mas. Nah ini diambil ke ini dulu, itu lurus ya Mas, lurusin, lurus gini, lurus. Nah saya yang bergeser, ya. Nah terus diambil yang atas 2-nya, atasnya 1 tinggalin, ambil atas lagi yang 2. Sama, ini ketarik ke kanan, nah sekarang ke kiri, kita geser lagi ke kiri. Nah itu lurusin dulu Mas itunya, karena kaki kan kecil. Lurusin aja. Nah, itu nanti biar saya yang ini. Nah, baru yang tengah. Takutnya badan, karena ini kan besar badan. Punggungnya, ini bahunya kan. Ini baru 3 kemari. Baru di tengah. Nah, seperti ini. Kalau perempuan tuh sebetulnya tenisnya gini. Nggak tahu kalau Mbak Ila pakai 3 di bawah. Waktu itu saya cerita 3, dia protes. Kata orang Betawi katanya minta kenapa 2? Seharusnya 2 lembar, ya, 2 lembar seperti ini, terus baju kurung. Baju kurung itu 2 meter, 50 cm untuk belakangnya, 150 meter, 1 meter 50-nya untuk ke atas. Kepalanya dipotong, gini ya, lubang kepala, terus baru ini kain sarung 1,5 meter, pasangnya melintang. Jadi untuk menutup, kalau dia lebar 1,50 meter, perempuan itu berapa sih tingginya? Udah ketutup dari sini sampai kaki, dah ketutup auratnya. Nah itu aja sudah 4. Ditambah lagi nanti dia jilbabnya di sini. Jilbab itu 1 meter bagi 3, segitiga. Nanti untuk buat kerudungnya, untuk kepala. Nah tapi kemarin Ibu Ila bilang, Pak di sana kenapa bilang protes, kenapa 2? Karena ketiga, sudah nggak apa-apa, kalau ditambah 1-2 lembar itu nggak masalah. Asal jangan sampai 3 lembar. Ya, dalam hadisnya juga boleh. Jadi kalau 2 lembar mau tambahin nggak apa-apa. Jadi tidak harus 5. Bisa 6 nggak apa-apa. 7 juga. Asal jangan sampai 8 lebih. Itu pemborosan. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, ya, ini baru nanti kapas. Ini kan tali dulu pertama ya, tali kecil itu. Karet itu. Bukan itu untuk Karet. Tapi kalian belum bikin dong? iya, tapi ya kan kali ada kain lebih untuk motong. Kalau nggak di sini diambil nih. Oh, yang pinggiran itu ya? Iya, diambil nih. Ini potong dikit Pak. Gunting. Kalau udah katun dia, nah ini kan, Untuk tali ya Pak? ya ini kan harusnya kan kita. Tapi makanya saya nggak pakai itu. Saya pakai mawar. Bisa tali, bisa ini ya? Tali Pak, ini ada. Ini buat tali 1 paket di sini. Cuma kalau biasanya tali kita dari kain kafan itu ya. Ini kayaknya kurang lebar ada Pak. Nah, jadi kalau seandainya seret kayak gini, ya paksa kita gini Mas. Tolong Mas. Di sana ujung sini. Kita lipat. Tarik ke sana tuh. Jadi kalau bisa jangan ngukur-ngukur lagi lah. Iya, kira-kira udah pasti pas kok Mas. Iya. Nggak bakal terlihat.
yang bagus itu dia langsung seret gitu loh. Iya. Nah ini karena nggak katun tuh. Sama dia harusnya bisa dibuka gini. Tarik. Ya kan? Nah, kalau praktek udah ada talinya gitu ya, Pak, tetap. Kalau bagusnya kalau kayak Mbak Ila sendiri nih, kalau bisa dari rumah sudah siap. Perempuan tuh nggak akan lebih dari 180. Kecuali pemain poli ya 185. Artinya kalau dia 2 meter 15 perempuan udah cukup. Kalau laki itu 2 meter 20, 2 meter 30 udah cukup. Bukan ini. Apanya? Oh, kayaknya kurang ini, Pak. Nah, ini kan rusak ini kan? Nah, masih sisa. Nah, itu makanya kain yang bagus itu dia lentur. Thread gitu, yang katun. Ini keren. Hah? Ada sini. Lagi Pak, ambil lagi Pak ini. Sebelah sini lagi. Ada 5. Tapi ini kita satu di atas, kaki kan kecil-kecil tuh. Ini aja nih, sebelahnya. Ini kan di atas. Nanti biar bawah. Cukup, segini. Talinya berapa meter, Pak? Ini Pak, biasanya 1,5 meter udah cukup. Oh, harus persiapan. Nah, ini kan kita jatuhnya kan gini Pak. Ambil dari kain kapan ujung. Ini kan lebar kan? Ini kan lebar nih. Ini kan kita nggak ngungkus pakai ini kan. Kalau sudah cukup ya ini untuk kakinya dipotong sini. Nah, itu dipotong lagi, ya kan? Potong lagi untuk kakinya. Satu lagi kan 2. Satu lagi ya. Nah, satu lagi apalah sudah. Nah, ini untuk ininya, terus ini untuk ininya. Ini kan panjang-panjang semua nih, betulan. Ini untuk, nah di sini baru kaki sama kepala. Nah baru kain. Kain tadi. Harusnya sebelum kain Ini dulu. Woi, siap. Ya Pak, ayo Mas, apa Mas? Tuh. Yang tapi karena ini kita anggap ini kainnya kan nggak lebar nih. Yang ini buang ke kanan dulu dikit. Itu lurus, tetap lurus. Ini aja, ini ke kanan, nah udah. Tapi ini harus lihat Mas, itu kebanyakan jarak ininya. Nah, kan ini kan 2 meter nih keranda nih. Nah itu menjadi sisa. Dan kamu geser ke kiri ya. Saya sisa ke kiri. Nah, yang di tengah berarti lurus ya. karena ini lebar, jadi nggak terlalu misalnya ini Pak. Kecuali kalau lebarnya ini 1 meter. Nah, udah cukup itu. Nah baru. Berarti kayak Ustadz itu gimana? Gede banget. Oh enggak Pak. Kirinya. Ayo, ada Paknya ada aja. Waktu Nah, baru di tengah-tengah ini, kali ini di tengah. yang terakhir. Ada 3. Nah, kalau sudah ini kita ada kapas. Kapas itu kalau laki saya cukup yang 500 gram. Itu cuma itu ke 250. Oh, yang kecil ya. Nah, saya biasa pakai yang 500 gram. Ini berapa ini? Ini 250. Nah, ya. Jadi kapas ini sebetulnya kalau yang 500 gram itu ya ini harus siapin juga ya kantong kresek itu. Jadi nggak nyampah, tolong nanti. Ya, biar nggak sampah. Ini kalau kita buka dia kan seperti ini. Tuh, wah pecah. Oh, dia bisa ngelebar gitu ya? Ini kan gini nih. Terus tarik nih. Terus. Nah, kalau yang 500 gram itu Mbak Ila ya. Saya bukannya untin aja ya sekalian Mbak Ila ya. Maaf ya. Nah, ini bisa kita kupas lagi. Oh, kalau 500 gram dikupas. Nah, dia bisa dikupas. Yang nggak hancur gitu loh. Enggak ini. Bisa dikupas gitu. Tapi kalau dia sudah ini, ya udah cukup yang tadi di atas yang 250, di atasnya 250. Jadi setengah kilogram itu 500 gram itu udah cukup 2. Ini kan tadi kan 250. Tadi kita bayangkan ini kan 500 gram. Nah, kalau 250 biarin seperti ini, terus tambahin aja nanti yang seperti ini, apa ya? Yang pinggir-pinggir, pinggir, jangan sampai bawah sekali. Terus setelah ini nanti kayu cendana. Ini. Kayu cendana. Tapi nggak apa-apain nanti ini. Ya kita sebenarnya nggak boleh juga nih tempat sholat kita nih. Ya Pak. Tempat sholat kita nih. Karena kotor, hati-hati jangan sampai ini ya. Buat nanti bersihinnya ya. Ya.
Nggak pura-pura aja simbol. Ini kayak ini Kayak cendana. kayak cendana, terus tabur-tabur. Ini kok cendana. Iya, cendana tabur-tabur. Terus kalau sampai ada kamper, tambahin kamper. Kamper untuk menghindari semut. Ya, So, ditabur. dari sini, Pak. Tabur-tabur. Tadi cendananya sampai habis. Iya, gue dihabisin. Kalau kamper, kalau ini kan kurang nih, kurang banyak. Karena apa? Saya bilang kurang banyak, kita waktu mandi kita udah pakai juga separuh. Separuh kita mandi, kita pakai, separuh kita untuk di sini. Tidak seluruh kita. Nih, kalau saya kan buat kamper sendiri kan betul sendiri, udah agak banyak. Jadi, Biar kita nggak nanya. enggak juga, kamper mahal mas, Yang punya rumah. mahal. Ini kamper ya, mahal. Ya? Mahal kamper. Jadi, cukup lah. Ya, dia ini. Untuk ini aja, untuk menghilangin supaya jangan ada semut-semut apa, serangga. Dan juga kalau pertama awal itu karena apa? Kamper untuk menghilangkan aroma. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita tinggal pelaksanaan mandi jenazah. Oh, jadi udah menyiapkan. Jadi disiapin. dulu, Ah. terus kita persiapan. Tuh, mandiin jenazah. Sudah siap seperti ini. Tapi kalau kita di rumah, kita sudah siap tinggal kita. Waktu orang dia ngeringin, kita udah langsung di sini. Jadi selesai dia keluar ngeringin, angkat ini kita udah beres. Jadi kita cepat sekali. Makanya nggak sampai 40 menit udah selesai. Nah, itu. Cuman Mandinya gimana caranya? nah, ini kita sudah ini siap nih kan. Nah, sekarang kan jenazah kan masih belum dimandiin, belum diapa-apain. Nah, kita persiapkan ini. Nah, Nah, ini caranya. Nah, kita lipat lagi. Tutup lagi. Buat Nah, tutup lagi sana. Oh, ini seperti Nah, itu ya. tutup ya, tutup. Nah, terus ini Sama juga kamu ya ditutup lagi. Sana lipat aja. Nah, tutup. Nah, tutup lagi. dia nggak ngapar. Kalau dilipatnya gini nggak ngapar. Itu dilipat gini itu nggak apa-apa, Pak. Kampernya sama ini apa? Yang protes itu nih masih hidup ya. Kalau dia udah mati dia nggak protes di diem. Kasih. Enak tuh di situ, Pak. Ngurusin orang ini udah nggak banyak protes dia diem aja. nggak itu. Ah, udah kita gini untuk mudahkan sudah itu. Nah, sekarang proses kita memandikan. Ya. Baru kita ajak keluarga untuk ini kan sudah kita singkirkan nih. Ya nanti waktu udah proses itu baru. Nah, memandikan itu pertama kita kan harus ngelihat dia kan masih pakai baju, kita angkat ke tempat pemandian, kita angkatlah tempat pemandian ini ya. Tapi ingat bos, pembuangan airnya harus arah ke got. Jangan di sini nanti. Mana jadi agak miring. Tadi saya ngeliat itu kerannya kurang agak datar, agak miring dikit. Nah, terus kedua, ini kan ada rangka itunya kan bolong-bolong itu. Iya betul. Kalau kita suka bantalan, ini kita tempat di itunya kita agak renggangin dikit, pas di pantatnya. Ya, itu gunain nanti sebelum persiapan kita angkat, kita harus siapin dulu ini, sudah siap semua. Kita angkat jenazah di kepala di sini kan agak renggang nih. Nah, ini pas di pantatnya supaya nanti kalau kita membersihkan najisnya mudah. Oh iya. Ya, kalau ada orang tuh dia air itu masuk tangan nggak? Nah, akhirnya di rumah sakit tuh sering seret gitu, semprot ya. Kita takutnya dia keluar lagi. Ya kan makanya harus diurut. Nah, sudah ditidurkan. Nah, kita kan ini sakit nih jenazahnya. Iya nih, kan ada praktek orangnya nih. Ah, orangnya harus ada nih, tidur di sini nih. Nggak mumpung spesies kita kerjain nggak apa-apa ya. Mati sakit ya. Nah, ini kita angkat dia kemari. Ini kan dia pakai baju segalanya, ada kalanya kan. Ya. Nah, baru kita lepasin semua lepasin, tapi auratnya jangan sampai ini. Kita Iya, pasnya tuh gunting. Uratnya nutupinnya pakai apa? Ada kain gitu. Dia diulang lagi. Pas mau gunting itu ditutup dulu. Tutup. Ya kita kan bisa nih. Ini kan jenazah kan kita tutup nih. Ini kan biasa kan jenazah kan ditutup pakai kainnya. Sudah kan? Belum, Pak. Kasih dadanya Kan? gitu sedekah. Awalnya nanti, Pak. Ini kan Lagi dikapanin. awalnya kan jenazah kan ketutup ya seperti ini kan. Nah, ketutup nanti kita kan melihat oh ada pakaiannya gitu kan. Nah, pakaian ini kita harus gunting, copotin semua. Tapi dibuka. Tapi di batas ininya hati-hati. Telajagi, Pak. Nah, di batas auratnya jangan sampai kelihatan. Nah, celananya kalau bisa dibuka. Kita ngelihat ada bekas infus enggak gitu kan. Ya kan kita sudah enggak ada orang lain kan. Kita paling berapa orang sama keluarga yang laki. Nah, itu kan dibuka semua. Ada enggak yang ini bekas infus itu? Kita cari semua. Sudah. Masih udah tempat pemandian ya, Pak ya? Nah, ini dari tempat pemandian. Udah kita tutup, udah nggak ada lagi, udah terbuka semua dia. Kita tutup.
Nah, ini ada kalanya, ini kan kita kan nggak tahu nih, dia kan kena penyakit lama kan, ya kita kan nggak mungkin langsung pegang, ya kita nggak tahu. Nah, kita kalau bisa awal, kan ada sarung tangan semua, kita ada masker, Ya betul. artinya kita dari sebelah kanan, Harus ada masker ya. ya. Masker ya. Nah, kanan ini kan, Ini kiri, ini kanan. oh ini ya kanan. Iya. Nah, Coba ya. sebelah kanan mana? Ini kata Pak Yana gimana? Jadi kalau kita sebelum mandi itu kan kita berdoa dulu. Ya minimal kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya kemandikan jenazah. Iya, Berdoa ya kan. Baca doa. Nah, baru kita siram. Seret sebelah kanan kan. Siram, terus kita pindah ke kiri. Kenapa kita pindah ke kiri? Kita siram lagi pakai cover barus kan. Nah, supaya kita di posisi kita di kiri tadi. Karena kiri untuk bersihin kita lah tangan kiri kita masuk, Pak. Bukan tangan kanan. Iya. Kalau di sana kan tangan kanan kita nanti. Sedangkan tangan kiri adalah ini kan untuk makan kan, untuk jadi ke sebelah kiri. Lalu siram, kita siram guyur lagi. Kalau masih ragu siram air sabun, Pak. Karena untuk menjaga virus-virus yang ada dalam diri dia. Kita kan nggak tahu ini sakit udah lama kan. Dan menghilangkan aroma-aroma juga. Siram air sabun cair. Nah, itu kita sudah siram-siram. Nah, baru kita siram pakai air bersih. Bersih, guyur air bersih. Yakin kayaknya sudah ini, baru kita wudhukan. Ya, kita wudhu, kita ambil dari tangannya kan. Tangan kanan dulu. Nah, Memotong Pak, ini kan udah butuh sebenarnya. Nah, ini kan tadi kan sudah air sabun kan sudah kan kapurus kan kita udah yakin nih kira-kira virus-virusnya udah nggak ada lagi. Nah, sekarang kita wuduin. Ya kan? Nah, sebelum kita wudhu ini kita harus bersihkan ini dulu kotorannya. Istinjanya, ya, dubur-duburnya. Nah, makanya tadi posisinya harus dia leguk gitu loh. Oh iya. Ya, agak lubang jadi mudah. Nanti kita masuk tangan kiri, ini harus pakai sarung tangan. Nah, sarung tangan ini kalau bisa yang karet punya sama yang kain ini dibuat lagi jadi double. Iya. Coba nanti untuk dibuang nanti. Kalau seandainya cuma satu, ya harus ganti karena bekas kotoran kita pegang. Nah, jadi setelah ini kita bersihin kotoran-kotorannya. Nah, ini kita bantu dia. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan? Ini direnggangkan. Baru salah satu teman pegang Kemarin. ya, pegang perutnya gitu. Ini juga bersih. Nah, kalau dia dalam itunya ya tuburnya itu agak rapat, nggak terlalu nggak usah di ini, Iya, nggak usah didongkel itu, nggak dipaksa, ya bersih. Nah, tapi ada juga pengalaman kayaknya bersih, waktu dicengkol sedikit, banyak banget. Oh, kayak. Nah, itulah kita kembali ke dalam hadis Rasulullah bahwa ini sebagai ini kita peringatan, katanya makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang, dan jangan makan hak orang lain, terutama anak yatim, tidak menjadi darah dan daging. Apakah nanti kotorannya seperti itu? Oh, alam kita tinggal kalau setelah itu kita istighfar aja, ya Allah, ampunlah dosanya. Kita kan nggak tahu, ya kan? Apakah itu yang namanya tidak menjadi darah dan daging itu yang jadi kotoran keluar semua? Itu apakah seperti itu dalam hadis itu yang dibilang tidak menjadi darah dan daging? Nah, kalau kita pengalaman melihat kembali masa hidupnya dalam diri, ya Allah, aku jangan seperti itu. Ternyata kehidupan dia sesuai dengan amal perbuatannya. Ya Allah. Nah, itulah makanya kita sering bersihkan itu. Bersihin terus, bersihin itu. Ada pernah pengalaman kita waktu mandi malam, udah 10 menit udah habis-habis. Padahal dia di koma kan, di infus, istilahnya dia nggak makan di rumah sakit. Kok kenapa gitu loh. Bisa kuat terus. Sampai nggak ini. Terus yang teman bantu mijit itu kan capek juga dia kan, urut itu. Kok nggak berhenti, sebenarnya masih banyak nih. Apa kita stop masih sebanyak ini bilang gitu. Ini harus bersih. Ya harus kita bersihin semua. Akhirnya hanya Allah lah kita minta tolong. Semuanya kepada Allah. Ya Allah tolong, ya Allah berhentikan, ya Allah. Rasanya berat banget ini, ya Allah. Udah, akhirnya ternyata berhenti juga. Ya kan, kita minta tolong. Kita nggak tolong ke yang lain, hanya kepada Allah aja. Semuanya kepada Allah. Artinya dalam hati kita minta tolong, ya Allah, beri kemudahan, ya Allah. Nah, makanya perutnya diurut gitu. Serat semua keluar. Tapi ada juga pengalaman saya di rumah sakit. Baik di rumah Persahabatan maupun rumah sakit Cipto maupun di rumah sakit PON. Itu disemprot-semprotnya aja tuh di sini.
saya juga mikir, kenapa nggak disentuh, bersihin? Nggak semua orang mau. Itulah katanya jijik itu. Siapa sih mau bersihin kotoran orang? Itu Mas Adit semprot memang. Disemprot. Nah, akhirnya dibenarkan juga, tidak perlu untuk di ini, cukup di luarnya aja. Itu pembenaran dia kan. Artinya kita harus bersihkan. Makanya ditekan perutnya itu supaya keluar. Perutnya diurut supaya keluar kotoran-kotorannya itu. Kalau sampai udah nggak ada, ya sudah. Tapi nekennya kan nggak harus keras-keras ya. Oh nggak, pelan-pelan ya dengan perasaan lah Pak ya. Kita anggap dia seolah masih hidup. Masih hidup. Jadi kita tidak boleh menyakiti. Gunting kukunya ini saya nggak boleh juga. Rambut itu juga nggak boleh. Jadi kita anggap dia seolah masih hidup. Pak. Jadi kita harus dengan jangan pelan-pelan gitu. Gunting kuku nggak boleh ya. Kita sebetulnya nggak, kasihan Pak. Nah itu. Jadi kita anggap dia seolah masih hidup dan kita hormatilah. Walaupun dia sudah tidak apa-apa lagi. Sudah kita urut, sudah rasanya sudah bersih. Nah baru kita nanti siram lagi dengan air yang bersih ya. Siram air bersih, baru kita wudukkan. Nah, wuduk, air wuduk. Nah, wuduk kita seperti kita biasa, tangan. Ini kan ada sarung tangan. Terus nanti di mulutnya pakai Kalau jempol. misalnya perempuan suaminya mundurin nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Batal. Aku nggak bisa sholat lagi deh Pak. Ya kan nggak bisa apa-apa dia. Ya kan. Nah, kalau jempolnya pakai kelingking gitu kan, bersihin. Sudah bersihin, terus baru buka. Airnya ngocor ya Pak ya. Ya terus pakai selang kalau bagusnya, jangan ngalir terus. Terus baru nanti kanan tangan diangkat ini ya, biar bersihin, biar turun airnya. Setelah itu kiri, terakhir baru ke muka, baru kuping. Nah biasanya ditinggal kaki, tidak dilakukan. Biasanya ditinggal, nanti terakhir dia. Nah ini ada paham seperti itu. Tapi kan kita juga ngelihat ada keluarga kan kalau sudah ini pada turun ya, sudahlah kita nggak apa-apa. Biarin aja lah ikutnya. Nah itu kan baru kita nyabunin semua. Nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa Biasa kaki ditinggal. Terakhir Pak. Berarti wudhunya 2 kali yang sebelum. Nggak sekali. Yang tadi yang sebelumnya. Oh, belum wudhu itu, belum wudhu. Baru kita bersihin kotoran aja. Nah, wudhu tadi di sini. Nah, biasanya ditinggal kaki ini. Nah, untuk Jadi kaki ambil. kapan itu? Nah, nanti terakhir Pak. Hanya kaki aja sudah disabunin semua, sudah disiram pakai air timun segala udah bersih, kapur harus juga ditambahin biar wangi. Baru terakhir dia serat. Sudah tidak diwudhu lagi. Nah itu. Jadi tapi ada juga dia langsung diwudhu. Emang kalau kita Jumatan langsung seluruh wudhu sampai kaki. Ya. Kalau wudhu kita mandi junub. Sampai kaki. Nah, biasanya terakhir kaki itu. Ya. Coba nanti ini Pak. Ya. Jadi gitu. Niat kita meninggalkan hadis besar, kita udah wudhu, kita mandi junub kan? Sudah habis semua, baru terakhir kita kaki. Nah, coba nanti ini ya, ada pengarang seperti itu. Tapi dalam hal ini kita jangan sajikan satu perdebatan. Ya, kalau ini enggak apa-apa. Sekalian aja kalau ini udah. Artinya kita udah sekalian wudhu, akhirnya kita kasih tahu Pak mari yuk kita mandikan sama-sama. Bapak, mereka mandiin, sabunin semua terus kita cuman yang ini aja ngikutin, nanti terakhirnya baru kita biarin dia dulu bersihin semua. Jadi wudhu dulu berarti sabunin ya Pak ya? Iya, apa-apa. Kan udah wudhu kita seram ke air lagi, air bersih kan. Nah, itu air suci lah kita anggap itu. Nah, kita anggap dia sudah cuci Pak. Dia kan nggak bisa apa-apa lagi Pak, nggak bisa sholat apa-apa. Tapi kita anggap dia sudah cuci. Nah, baru disentuh sama keluarga pakai sabun. Mandi pakai sabun, dia kan sabunnya semua. Sudah sabun, nanti baru kita punggungnya. Nah, ini ditarik seperti ini. Ditarik tangannya, baru punggung. Belah kiri dulu ya, belah kiri dulu. Bersihin kotor ini kan ada mungkin. Nah, atau oh ya. Pokoknya kiri dulu ya. Kiri. Ada temen yang tinggal dari sana gitu ya. Masa mayat punya Kiri nanti. Jadi semuanya itu dimulai dari kanan. Ya. Semuanya diawal dari kanan. Ini kiri Pak. Ini juga kanan. Nah, kalau ini baru kita kayak kiri. Kiri dulu kita bersihin sama si tempat-tempat ini juga bekas sabun. Kalau dia masih licin itu masih ada sabun. Kalau udah seret udah nggak ada lagi bersih, baru balik lagi, tarik lagi ininya. Set. Ini kakinya di atas ini itu. Nah, dibersihin lagi. Ya. Sudah selesai semua, sudah ini udah mau terakhir nih. Ya, kita baru siram air bersih lagi. Seandainya ke wudhu udah selesai Pak. Terus tadi dikiringin kanan kiri, terus keluar lagi wudhu lagi enggak?
Nah, itulah makanya waktu itu bersihin tadi itu harus bersih, Pak. Oh, gitu. Sudah yakin kita. Jadi Makanya udah itu, Pak. ada sarung tangan yang dari sini atau dia dari kapas yang digulung yang kecil itu. Itu untuk membuktikan udah bersih. Kalau kita pakai kain sarung tangan kita nggak apa-apa, tapi jangan dipakai lagi nanti. Langsung dibuang karena itu ada bekas kotoran. Ya, Pak. Ya. Jadi kalau perlu lagi koran, wudhu Nah, lagi. kita nggak diwudu, kita bersihin aja pas situnya aja kita bersihin. Kan sebelum kita wudu kan kita bersihin ini dulu, Pak. Oh, Yakin nggak ada bersih? Nah, yakin baru kita wudu. Kalau habis wudhu misalnya keluar, Mudah-mudahan, Pak. wudhu lagi. Mudah-mudahan enggak. Cuman dibersihin di ini aja. Di bagian kotornya aja. Ya istilahnya. Jadi istilahnya kalau kita bilang kayak formalitas saja itunya. Dan hal seperti itu. Tapi betul kita harus yang bagian dia aja. Tapi mudah-mudahan kalau kita sudah bersih ini, bersih. Ini makanya kita harus sabar, yakin nggak akan keluar lagi, Pak. Tapi kalau mau ragu, masukin kapas. Nah, yang jadi masalah itu kalau dia tidak ada apa-apa. Sakit. Tidak ada apa-apa, sakit seperti biasa seperti ini. Yang kita khawatirkan banyak yang luka-luka. Itu darah akan keluar terus. Itu banyak. Nah itu nanti dulu ya, kita di sini dulu stop ya. Nggak ada kendala lah. Ini aman, ini udah bersih semua, udah. Nah baru kita yang terakhir itu tadi, makanya biasa terjemput serat, nyiram kaki. Kalau nyiram itu dari atas bawah. Dari atas, terus kanan, terus sampai kiri gitu. Ya ada kan nggak cepat keluar kan langsung aja. Aduh ini ya nggak bisa lagi kita lawannya banyak keluarga ya sudahlah. Yang dalam hati kita ya udah. Ya udah kan. Nah tapi waktu kita nyiram itu kalau bisa didoain. Ya Allah, ampunilah sekali dia, bukakanlah pintu tobat untuk aku dan dia. Gitu kan. Nah, baca doa, siram, sudah bersih, udah yakin kita bersih, nggak ada apa-apa lagi. Nah baru kita pakai ini anduk keringkan. Nah dikeringkan itu kita pakai kain lagi kan? Iya betul. Nah jadi waktu kita membersihkan anduk di sini, kain panjangnya udah siap juga di sini. Waktu ke sini kain panjang lain narik lagi. Nah itu, terus seperti itu kita bersihin semua kan, satu narik. Tapi sebelum kita keringkan, kalau nggak anak perempuan kan, ini kan tadi basah nih. Nah kita tutup lagi kan udah duduk nih, suruh anak perempuannya suruh mandiin. Kasih kesempatan. Anak perempuan, anak khusus perempuan ini ke bapaknya. Nah, jangan waktu dia mandi sini. Kalau istri langsung boleh langsung nyabunin. Kalau anak perempuan jangan, karena dia sudah dewasa. Ya nggak boleh. Itu pernah kejadian dia anak perempuan dewasa. Kita ngelihat dia bersihin itunya. Iya. Kita istighfar. Itu akan terkenang terus nanti. Anak perempuan, anak gadis. Anak aja nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Anak perempuan. Nah, makanya kita kasih kesempatan, kita tutup lagi. Nah, tutup dia siram pakai airnya, Saya juga perempuan. Nah, terus mau pakai air bunga nggak apa-apa, siram aja itu kan. Di atas kain. Jadi tidak dia langsung ke ini. Setelah ketutup sampai kepala, tutup. Maaf ya. Nah, sampai kita ini. Nah, kita siram sebagai formalitas dia aja dari kanan, anaknya perempuan. Nah, itu kan ada kalanya setelah selesai, nah, baru kita anduk, pakai keringin kita anduk gitu. Nanti ini kita ganti kainnya. Sama dari atas kita andukin. Nah, itu kan. Kalau ke punggungnya coba nanti di ininya belakangnya ditarik dibantu kan dikering-keringin kan basah semua nih. Nah kita usaha seperti itu. Nanti kan ada kapas juga sudah dikeringin ditutup lagi kain. Nah sudah selesai. Ini yang ketat dulu. Nah ini sekarang yang gimana? Iya kan ada anduk. Ini kan kain yang basah kan ganti yang baru yang kering. Nah makanya waktu kita ngandukin ini yang kering baru. Waktu anduknya sampai di sini, dia udah yang kering udah nutup kepala. Terus bawah dia ngikut dibantu, sudah ketutup, sudah tinggal kita tungguin di dalam. Nah, di dalam ngasih kesempatan untuk menyusun tadi buka itu. Bagian vital itu Pak, kalau pas diandukin kebuka atau nggak boleh dilihat, harus kan ditutup. Nanti kan batas ini. Ditutup seperti ini. Iya. Jangan ini, batas itu aja ya. Jangan dibersihin gitu. Iya. Oh, nggak usah di. Karena kita takutnya kita menyentuh lagi. Ya sudah kita tutup. Yang penting kita ini kan nanti ada kapas juga, ya kan kering juga. Sudah kering, sudah. Jadi kita minta koordinasi sama di dalam sudah siap belum. Nah dalam tadi yang gelar.
Ngelar. Berarti udah dulu nih. Nah ini belum. Nah ini angkat dulu. Nah pindah kan nih. Nah ini pindah nih. Ini udah. Pindah dulu nih. Ini jenazah. Nah, berangkat dulu. Nah kita kan baru ngelar situ nanti. Ceritanya udah dibilahin lah. Pindahin kan. Berpikir aja. Nggak apa-apa dia mau selamat juga nggak apa-apa. Yang penting kita lah. Jangan ada kalian terlalu. Oh ya gitu jangan. Ya kan. Yang penting kita yang tugas kita doain lah. Tidak perlu kita harus ini saya ya kita penting kita doa aja Allah kita yang penting itu kita minta pintu tobatinlah aku dan dia, semoga dia diterima dari sisimu ya Allah, ya kan dah. Yang penting kita doa bismillah, udah selesai. Masih dikeringin nih, kita pindah ke dalam kan. Sekarang kita pasang itu. Nah, pasang kain kafan lagi, kita pasang tadi seperti tadi kan. Kita pasang lagi kain kafannya. Pak, pindahnya itu Nah, kalau kita angkat ini kan berat itu. ya. Nah, maka kalau kita tuh ada stretcher di itu. Nah, yang panjang di depan, ini kepala nih. Ingat ya roda itu bagian kepala. Nah, ini agak ini, terus ini agak pendek lagi. Terus baru kepala sama kaki. Nah, dah 3 ya. Nah, sekarang kain kafan kita bentangkan. Nah, seperti tadi Mas, coba Mas. Tesnya cuma ini kan dah kebuka. Ya. Yang penting dia ada lebih dari sini Mas ya. Karena ini 2 meter. Nah. Jadi berarti sudah ada kayu apa tadi? Nah, kecendana kan dah. Nah, supaya nanti ini kan ada jenazah nih. Nah, kita jangan pakai ini ya, takut nanti nempel ke badannya. Anggap aja sudah ada kain cendana ya. Nah, kita simpan aja nih ini. Nah, Mas tidur lagi Mas ini Mas. Biar kelihatan. Nah, tidur lagi nih jenazah kita angkat nih. Jenazahnya jalan sendiri. Nah, ini biasanya tadi kan saya bilang tuh ada kelebihan 40 cm kan dari 2 meter 20 kali 3 kan 6 meter 60. Kalau 7 meter masih ada sekitar 60 cm. Nah, 60 cm itu kita buat cancut. Bisa nggak kita potong kira-kira setengah meter kain ini yang tadi. Kain untuk buat kita ngambil cuma sedikit aja 40 cm. Jangan cancut untuk cancut. Nah, untuk cancutnya. Nah, kalau kerudung apa coba? Tadi kerudung tadi Bu Ela. Bu Ila tadi nggak apa kerudung tadi. Nah, nanti ada 2 versi ya. Nah, ini kita buat cancutnya gini. Ya. Ini lebar sekali. Ya. Ini nggak apalah. Nah, ini ada kain kita potong ini. Ya. Ini nggak ada gunting lain ya? Kamu pegang dulu. Tapi ini. Nah, ini bagus ini. Jangan sampai penuh. Harus biar bisa nanti kepotong. Nah, cancut nih. Celana dalamnya. Ini kita pasang lagi. Apa lagi? Cancut. Nanti aja. Enak ada Bu Ella. Ada Bu Ella. Bu Ella pakai juga kan? Nah, iya harus. Iya. Iya harus. Nah, ini kan kebetulan lebar sekali ya. Pengen main Giordano. Oh, ya. Nah, ini kita potong. seberapa? Terus. Ya, ini udah. Nah, Kang, berdiri dulu Kang, ntar Kang. Nah, ini. Nah, ini. Oh, ini. Ini kan. Ini sebetulnya kalau 40 cm sisa dari tadi kan. Ini kebetulan ini kita nggak ngebuang jadi banyak ininya dia. Nah, ini kan tadinya kan dia kan segi 4 kan. Oh iya. Segi 4 kan. Ini kegedean nih cancutnya karena sayang kita motong tipisin lagi. Nah, ada kayak gini. Ini kan kita kan buat kayak gini. Nah, ini tinggal kita potong sini kan. Nah, setelah itu baru kita
bentangkan. Tadi atas kapas tadi ini ya. Iya. Ada kapur baru sudah di atas. Talinya itu di Nah, atas. nanti di atas ini tali untuk mengikat. Oh. Tukar. Balik. Nah, Kayak popok bayi. Iya. nah, ini. Nah, biasanya kalau kita ini kan kepalanya. Iya. Ini kepala kan nggak mungkin sampai 2 meter ya, mungkin kepalanya di sini ya. Iya. Ada kapas. Ini kita ambil 3 aja. Jatuhnya kan di sini. Itunya. Alat pistolnya. Jengkal kali ya. Nah, 3 jengkal. itu ini kepala kan di sini. Nah, coba nih kalau nggak percaya nih Kang, kayak turun. Nah, nanti kan 1 2 3. Nah, artinya ini di sini. Coba Kang, tidur Kang. Terus tuh kan? Terus Tidur aja. nah tidur. Nah, kan kepalanya. Artinya dia pas di sini kan. Nah, ini nanti ini. Ini ada tali kan. Tuh, kita ikat. Tapi sebelumnya kita pakai kapas dulu. Oh, gitu Pak ya. Masukin kapas. Kapas. Ya, sepotong lah. Tutup pakai kapas. Baru kita tutup pakai ini. Dan kapur baru kapasnya. Nggak usah, ini kan udah ditutup. Kan di bawah. Kapal harus dari bawah. Nah, kita tinggal ikat di sininya. Kalau kapur baru sebelumnya matang. Nah, Kalah. Iya. Biar anget. kebetulan ini talinya panjang ya. Itu nanti nggak dilepas. Oh, enggak dilepas. Enggak ya? Ini kok udah ini. Ya. Nah, tinggal sekarang kita nih rapetin kakinya. Dapetin. Nah, taruh kapas lagi. Setiap lubang-lubang di hidungnya masukin kapas. Kupingnya yang ada lubang-lubang masukin, ya. Di jari-jari ini kalau bisa masukin juga. Sela-sela kapas semua. Tutup lagi sama kapas kan? Ya. Kapas, mungkin kalau masih sisa kapur barus, nggak apa-apa. Taburin aja supaya jangan ada binatang-binatang apa. Nah, kalau udah selesai semua seperti ini, baru kita ambil dari kanan dulu. Ambil dari kanan sebelah sini. Ah, Ya. kanan lipat. Tuh, rapetin kaki rapet. Dapetin. Nggak apa-apa ya. Nah, terus masukin ke ini, Tapi udah patah. angkat. Nah, ini apa karena keluarga kan masih ada tuh nanti. Kasihan di Nah, terus ini lagi. Yang kencang mas. Nah, Kadang-kadang kakinya juga ditali ya. enggak, ini kan udah cukup di ini. Nah, terus kita masukin ke bawahnya. Nah, seperti ini. Terus lagi. Sabar dong baru belajar. Nah, 3. ini Kalau kan perempuan 5 ya Pak? 3 juga di bawahnya 3, tapi dia ada baju kurung sama ini kan, Iya, iya, ada. sama sarung kan. Nah, itulah kenapa saya suka nggak pakai yang lebar. Ini banyak banget nih Pak. Berapa kali sudah? 2, Mengikat ya? 1. Nah, banyak sekali nih. Kalau itu nggak betul tebal dia. Nah, kanan lagi. Ini tarik lagi Mas, kenceng ini. Nah. Masukin lagi ini ke dalamnya. Yang rapat kan? Mm-mm. Rapat lu ya. Aman. Pak, tolong ditalkin kan Pak. Talkin. La ilaha illallah. Nah, ya kan? Nah, baru nanti ini. Nah, karena dia di kanan, ikatnya di sini. Di sini kanan. Jangan di atas. Ini kenceng Mas. Nah, ini apa ini ikat juga nih, nggak apa-apa. Tapi ano dulu kan? Nah, ini apa Nah, ini ini, ikat. Pak. Nah, simpul. Nah, nanti kan dibuka lagi. Nanti dibuka. Ya, waktu di sana akan dibuka. Sampai yang lahat ini nanti. Bebas Pak. Nah, Buka semua. apanya? Bebas atau ke arah kiri? Bebas, cuma sampul itu kan jadi gini. Ya kan ini Bukan kan gitu. tali Nih. kita. Nah, Nah. ini boleh Pak. Tali sepatu. Kalau ya, kalau sampul itu bisa kayak gini kan. Bisa Indra. Ada, tinggal dia narik sini. Dia tarik terlepas. Nah, ini sini. Berarti kalau ngikatnya di sebelah kiri Pak ya? Nih. Talinya kiri. Ini dia kiblat ke sana. Kiblat sana. Ah, dia kan kiblat. Ini di atas. Jangan sebelah kanan. Kalau kanan nanti di bawah dia. Harus sebelah kiri. Sebelah kanan ini ya, tetap. Nanti kan kita kan miringin ke sana. Nah, kita kan akan dimiringin. Nah, miring sini. Gitu kan? Jadi bukanya ini di atas nanti. Nah, sama seperti ini juga. Sebelah kanan jatuhnya ke ini. Ini kanan, kiri. Di sebelah kanan dia. Dia kanan mayat. Kanan mayat. Nanti kan di atas dia. Kalau kita miringin, kan kiblat ke sana.
Nah, kalau masih ada waktu, kita kan pihak keluarganya tuh kan mau lihat, ya mau lihat. Makanya kita suka kasih ya minyak wangi, harumi mukanya, supaya waktu dicium. Ini ada ini satu lagi nih, Mas. Oh ini untuk di bahu, tangan, nah, supaya jangan ini. Nah artinya kalau nanti dia mencium keluarga, ada aroma wangi, ya kesannya nanti biar enak lah keluarga wangi. Nah setelah nanti, kita pada zuhur, bahwa ini baru jam 11, kalau bisa jangan tutup dulu. Minyak wanginya dari mana? Ya biasanya kita bawa, itu tadi ada tuh minyak wangi. Oh yang itu. Ah ya, kasih minyak wangi gitu kan. Nggak Ya. boleh minyak wangi kita nggak boleh. Oh enggak juga sih. Kalau lupa yang barang kesehatan itu, enggak itu cuma untuk menghilangkan aromanya. Nah kalau biasanya kita kalau yang itu di muka. Nanti kan pasti dia cium di sini pihak keluarga. Suka cium pipi kan. Biar nanti wangi. Jidat kan, biar wangi gitu kan. Atau juga bisa di kain kapan kita percik-percikin juga ya. Nah kalau seandainya masih ada waktu kita jangan tutup, pakai kain itu aja. Kain itu Pak ya. Kain transparan itu ya, kain apa kerudung itu kan. Nah situ. Nah, Ya. Jadi kalau seandainya masih ada waktu, ya sudah, ya keluarga kan mau ketemu, melihat. Nah ini kan kalau menurut ada para ustadz juga mengatakan tidak perlu dipakai serban. Tapi kalau di rumah sakit pakai serban semua. Kenapa? Nah, ntar ini. Ini saya sengaja mau pakai serban. Kalau dipakai serban itu rapi Pak. Mukanya jadi bagus, tertiris dia, ketutup. Nah ini kita belum pakai ini biasa. Ada yang bilang jangan pakai serban. Nah itu kan ikutan peci kan dibuka. Jangan pakai serban katanya. Tapi ada juga di rumah sakit rata-rata pakai serban. Semua rumah sakit. Kalau ini serbannya mana? Nah kita buat lagi Pak, yang 1 meter Pak. 1 meter, nanti kita potong bentuk segitiga Pak. Tapi memang diharuskan nggak sih? Istilahnya dalam hadis itu tidak boleh berlebihan. Ya, tapi boleh lebih dari, jangan sampai lebih 3 lembar kainnya itu. Artinya kenapa dipakai diserbanin itu kan ada satu. Dari waktu Rasulullah dia nggak dikasih serban. Tapi kalau ada juga kalau dimasak dipakai serban. Nah, serban itu untuk rapi dia. Nah, kita contoh ya. Ini kan segi 4 ya. Nah, ini kita bentuk segitiga. Nah, ini biasanya kalau sisa-sisa kain itu kita bentuk tergantung biar kesannya lebih bagus gitu. Nah, ini ya. Tapi sebelum ini kan ini kita nggak pakai serban ya. Sekarang kita pakai serban. Pama ya, kita pakai serban. Tapi kalau pakai serban ini kita harus buka. Sebelumnya kita harus buka. Nah, serbannya waktu kain serbannya masuk di sini. Angkat Kang, coba kepala Kang. Nah, Mayat dibentak terus. angkat lagi Kang. Nah, itu kita biasa pakai serban kayak gini. Nah, biasa diserbanin dia. Nah, tapi biar rapi kan kainnya, ini kan lentur nih. Nah, biasa dikasih kapas supaya jangan rapat gitu. Nah, ini kan langsung dililit ke sini, ke bawah. Nah, nanti tutup serban. Demikian juga ini, ya, biar rapi terus angkat. Nah, Laki perempuan sama Pak ya. kalau laki dia kan ke jilbab itu kan. Nah, ini kita serban, kita nggak jilbab serban. Nah, jadi nanti baru ini lari. Ini kalau di Yayasan Bunga Kemboja dia pakai serban. Ya. Nah, nanti ini kemari. Nah, baru kasih kapas. Jadi enggak, jangan ini. Nah, ini dia, maaf ya Kang. Nah, ini biasanya sampai ketutup ini. Nah, ini. Jadi mukanya di sini. Nah, bisa ini kita coba ya. Saya agak ragu karena dia masih hidup aja. Nanti dia diingetin saya tuh, wah ditandain tuh. Maaf ya Kang. Maaf ya bercanda ya. Ya, angkat dikit kepalanya. Jadi kuping ketutup. Nah, ini biasanya ke sini. Nah, nanti di bawah. Aroma irama. Ini, Ngupresin dulu. Coba ditaruh itu doang. ini. Dililit doang. Ya, di sini ya. Untuk jaga, ini dia lebih rapi. Kelihatan lebih ini. Nah, terus ini baru ditambahin kapas. Ya kan? Alangkah baiknya nanti ke pihak keluarga kalau di sini jangan dipoto. Jadi foto. Kenapa?
kita akan membangkit. Kita itu kan cuma 3 sunahnya. Berduka itu 3. Takziah itu hanya 3 kali. 1 hari pertama, kedua, ketiga. Keempat kita harus move on gitu. Sudah, jangan di ini. Nanti kalau kita putus minggu tahun depan dia ngeliat putus sedih lagi. Nah, kasihan Pak keluarga, Pak. Udah sedih lagi gitu. Nah, kalau emang dia mau putus pas ini aja nanti ada ketutup semua. Jadi tidak ngeliat wajahnya. Nanti dia terkadang bapaknya sedih lagi Pak. Jadi ini membuat dia murung lagi. Nah, kita kan yang ini kan kasihan semua nggak boleh. Makanya jangan. Nah, ini kalau beda tadi kita di Serban. Nah, ini biasanya terakhir ini. Biasanya kita ini. Oh, diharap-harap begini. Diharapkan begini semua kalau itu bisa. Makanya saya bilang, Nah, dia di Serban seperti ini biar kelihatan rapi. Nah, ini kalau itu pakai kapas ya, pakai kapas semua. Nah, itu pakai kapas itu. Kira-kira ini sampai sini, kira-kira gimana nih terus nanti di pinggirnya tambahin kapas, tetap pakai kapas. Nanti setelah itu nanti kita siapin kapas nih untuk tutup mukanya. Ini kan hidungnya sudah kita kasih kapas kan, matanya kita tutup, ini kupingnya sudah masukin kapas semua, matanya juga siapkan. Nanti kalau sudah terakhir tinggal taruh kapas, blek, tutup, baru bungkus. Nah, dibungkus. Ini kan ada masuk kapas nih kan? Gak apa-apa ya. Nah, ini. Ini Ustadz nih ngomong nih. Aku cuma pelaksana ya. Kalau merasa, kalau kecewa jangan sama aku. Karena aku nggak bisa pulang lagi tuh. Bannya dikempesin lagi nanti. Nah, ini ditutup gitu kan? Nah, ditutup ya, ditutup semua. Nah, seperti itu ya. Ditutup. Nah, ini ada kalanya gini. Nah, setelah kita tutup, sudah rapi, ini persiapan untuk ke makam. Nah, di makam itu ada yang bilang nanti, proses sudah selesai nih, udah sampai sini dulu, ini belum nih. ya, Udah paham belum nih? Udah tutup ya. insya Allah sih. Ah, Nggak usah gue sama tiker, nggak usah. Pak, kalau Bapak ada tikar, bungkus pakai tikar, kesannya apa Pak? Kayak binatang loh Pak. Kayak binatang Pak gitu bungkus. Hah? Kasiannya. Makanya udah mahal 100.000 lagi. Ngapain pakai kapas? Kalau beli itu nggak usah pakai kapas, pakai tikar nggak usah. Sampai makam nanti cuma untuk nahan air, tanah kok. Sudah tuh dibuang. Nggak ada manfaatnya, mau bazir aja. Kalau daerah saya, alhamdulillah masih dipakai buat nutup atasnya. Nah itu kan ada ini. Iya, tapi kalau Tapi ada keranda ini. Keranda itu kan yang hijau, yang hijau. maksudnya kalau udah di makam itu, Hmm. kan ditutup papan. Hmm. Itu biasanya alhamdulillah di sana masih dipakai. Ditutup lagi ditutup. Ya, artinya kan uang 100.000 itu kan kalau kita, kalau kita sedekahkan kan besar sekali ya. Untuk membantu yang lain, sedekah itulah yang penting sekali. Artinya kalau bisa beli jangan pakai pakai ini udah nggak usah tikar, nggak usah gitu. Udah sini gitu kan. Nah setelah ini selesai ya, dah nih bungkus semua. Nanti di makam itu gini, waktu diturun di makam, ini kan di atas keran nih, ini kan makam nih, ya, Berapa orang yang terima? ya kan 3 orang kan. Nah yang sebelah sini yang paling berat. Paling beratnya, ya. Jadi dia posisinya di sini, ini kita kiblat ya. Ini sudah posisi gini, nanti kita berdirinya 3 sini. Yang di sini harus yang paling kuat. Yang nggak kuat, ambil kaki aja. Nah, jadi 3 dengan catatan, waktu menerima harus tangan kanannya di bawah. Di bawah aja, nah. Harus masuk ke sini dulu. Yang terima. Ya, ya. Jadi, nah ini seperti ini kan. Maaf ya Pak. Ini kita kan dari atas nih. Ya. Saya kan nyambut tuh. Terima. Ini saya masuk dulu tangan kanan saya. Udah meluk kan? Ya. Nah, waktu ditarik turun biar nggak terlalu berat. Ini kita posisi ini kan cuma 60 cm ya. Ini 60 cm. Jangan terlalu dekat ke sini, kita agak mundur. Agak mundur. Artinya waktu kita nerima, waktu dia turun itu langsung didorong tangan kiri badannya. Jadi dibalikin. Dia turun. Nah, waktu jalan dia turun, badan langsung dibalikin. Jadi posisi dia kayak gini, nanti dia akan gini. Nanti akan jatuh, plek gitu. Nah, baru merebahnya 45 derajat. Kan yang turun itu dari anak-anaknya. Iya, cuman kan harus dikasih tahu juga. Kalau antum nanti ikut sana, Anda harus kasih tahu teknisnya seperti ini, kan anak belum tahu. Kasih jangan seperti ini, coba kayak gini. Nah, nanti kalau seandainya lagi mandi jenazah, dikasih tahu juga teknisnya seperti itu, supaya dia sudah paham. Oh seperti itu. Setidaknya dia sudah pencatatan.
oh dia tidak dia harus mana nih. Nah itu. Nah waktu dia turun miring, ini ada bilang ciumkan mukanya ke tanah. Ada seperti itu kan? Iya. Nah kalau seandainya membetul, itu aja yang tanah gumbul-gumbul itu. Oh ya. Gumbul itu dekat ketempelkan. Dan buka aja sedikit. Bukakan sedikit, tempelkan. Terus kalau seandainya keluarga mau azankan, azankan. Kalau enggak usah. Jadi tidak jadikan jadi ini ya. Jadikan jadi suatu perdebatan. Aku mau jangan. Kalau mau enggak terlalu jangan keras. Ya agak pelan aja. Jangan teriak kayak kita mau sholat. Jadi itu jadi siap kayak dibisikkan itu kan azan sama komat karena apa? Ada yang berhadapan waktu kamu lahir, kamu kan diazan ke bapakmu. Kenapa enggak sebagai bentuk penghormatan kita kepada beliau? Nah, ya kan? Dan juga enggak satu ini, kita kan enggak teriak kencang, kita kan cuman bisikkan aja untuk menyenangkan hati kita supaya kita rasa tenang seperti itu. Nah, itulah proses seperti itu. Nah, nanti kita agak loncat juga, tapi sebelum kita ke makam nih, saya mundur sedikit nih, saya agak lupa. Ini sudah kita kapan ini sudah terus nih. Bawa ke masjid. Nah, nanti kasih tahu pihak keluarga, perwakilan pihak masjid, pihak keluarga harus memberikan sambutan. Pihak masjid juga tolong diberi kesempatan. Sepatah dua kata. Pertama, ucapkan kalau seandainya almarhum ada salah-salah kata, tersebut tolong dimaafkan. Kedua, apalagi janji soal utang piutang. Kami pihak ahli waris siap hubungin kami. Akan kita selesaikan. Nah ya, terus yang ketiga, kami mohon terima kasih ke pihak masjid, warga yang telah membantu sejak sakit maupun wafat. Nah seperti itu. Nah kalau nanti pihak masjid bilang, pihak keluarga yang mau bersedia nggak menjadi imam, ya ada yang suka ngotot. Aku jadi imam. Padahal sholat fardunya nggak lengkap deh. Jarang-jarang istilahnya. Imam itu berat tanggung jawabnya, ya. Karena ada makmum. Makmum salah, nggak salah. Imam tanggung jawab. Imam salah, udah. Ya kan? Nah, serahkan kepada ahlinya. Jadi nggak ini. Tapi makanya saya sering sekali sama pihak keluarga. Kalau memang ingin sholat, di rumah aja. Sudah jangan ke masjid. Karena masjid ini banyak makmumnya. Itu. Jadi kalau dia jadi imam nanti dia bacanya sampai takbir ketiga, keempat dia lupa, gimana? Karena ahlinya aja mending langsung ustadz yang mimpin. Iya kalau seandainya ini di rumah aja sholatin itu, nggak apa makanya habis kita mandiin rekapan seperti ini, posisiin ke arah ke kiblat. Kan masih ada waktu nih, sekarang dia selesai jam 11. Kita akan ke masjid 11:30, masih ada setengah jam. Ibu-ibu kalau mau nyolatin silakan, tapi imamnya harus laki. Yang sama perempuan jangan. Laki perempuan laki. Nah, arahlah posisi ke kiblat. Jadi kalau ada yang aku nggak sempat ke masjid karena ada kerjaan, dia bisa nyolatin di rumah. Nggak apa-apa disolatin. Nanti di masjid kita sholatin lagi. Nah itu. Nggak apa-apa dia sholat, biarin kasih kesempatan. Ada kali memang ada keluarga tuh nggak pergi. Kalau dalam ininya sih tidak wajib ya perempuan ke makam. Nah, ada kalinya di rumah aja dia sudah. Nah makanya di rumah dia kita kesempatan. Ada yang mau nyolatin? Nah itu. Iya kepalanya. Nah ini ke kiblat nih. Ini kita kan nggak salah nih. Harusnya kan ke sana. Kepalanya harus di utara. Di utara. Makanya tadi saya salah terus kiri kanan karena posisi ini salah. Seharusnya di kepala. Kepalanya harus di utara. Nah, harusnya di utara. Makanya saya berapa kali ini salah terus ke kiri kanan itu karena saya baru ngeh kalau ini salah posisinya. Kan terbiasa saya harus dia ke di belah kanan. Jadi kalau kita ngapanin kalau bisa kepalanya udah ke arah kiblat. Jadi tidak perlu putar-putar lagi. Jadi sudah posisi ke arah kiblat. Jadi harus ke utara. Kepalanya harus ke utara. Kaki ke selatan karena kiblat kita ke sana, ke arah barat. Jadi ada posisinya dibalik supaya dia nanti mudah. Makanya tadi berapa kali kiri kanan terus agak kagok bingung karena saya baru sadar oh iya karena posisinya ini ya biasanya saya di sini. Ketika dikubur ininya dilepas nggak sih? Apanya? Nanti di makam dilepas. Ya termasuk kaki. Semua lepas. Nah ada ya kalanya gini. Ada juga nih kalau di Jatisari dia minta dikumpulin di belakang. Iya, Tidak.
Yang penting kita dikumpulin aja lah. Nah, sudah kumpulin, lepasin semua. Sudah, nanti buka dikit muka kepalanya, makanya untuk cium ke tanah, kakinya juga bukain sedikit, biar nyentuh ke tanah. Kalau enggak itu enggak juga. Kalau kita di Sumatera enggak itu. Sudah, karena ada jasad. Yang penting rohnya. Sudah. Oh, enggak dibuka. Buka, talinya dibuka, harus dibuka. Maksudnya mukanya nggak usah dicium ke tanah kan. Nah, jadi udah ini dah. Kita anggap dia udah. Boleh dibuka sedikit. Nah, boleh dibuka nih. Ayo, buka dong. Kasihan ini kan rekaman. Ntar kita ngopi sana ketinggalan sini. Oh, enggak, jangan. Kalau kita ikat tangannya, kita tekan tangannya cukup begini aja. Iya. Nah, kan udah di ini, kan ada tali kan sudah ngejepit ke sini. Kasihan lah Pak. Nah, kasihan kalau waktu ini. Nah, ini sebetulnya gini, saya juga agak ini ya. Ini pas di rumah sakit itu ada kalanya diikat semuanya. Kadang ini juga diikat. Oh, ikat. Nah, kalau dia nggak ikat ini, pasang kayak ini, bantal sini. Nah, dia akan sini. Nah, ini mulutnya akan kedorong sana. Nah, pasang ini, tinggiin kepalanya. Nah, akhirnya dia kena ini, mulutnya nggak ngebuk. Kalau gini mulutnya ketarik. Ini. Nah, kalau ini kan dia ngerapat ini, tuh. Ya kan? Nah, terus kedua ini, ada yang suka diikat ini. Jempol ya. Kenapa itu? Ya, supaya jangan lepas sekali. Lepas gitu. Takut lepas. Ya kita kan Takut begini. adabnya kalau bisa ya rahasia. Kecuali kalau, nah kecuali satu nih, dalam keadaan kaku. Jadi kalau saya pernah cerita dengan tim-tim di Yayasan Bunga Kemboja, saya kan cerita. Saya selama pengalaman ini sudah 4 kali ketemu yang lentur, yang kayak seolah nggak ada tulang. Tangannya udah ngelipak sudah ini. Tapi 3 orang itu tua, yang 1 anak muda. Cerita aja, kita cerita ini, ngobrol-ngobrol, ternyata dia bilang gini, Haji, kalau nanti di makamnya dibongkar, kain kafannya nggak hancur. Kain kafannya. Saya nggak ketawa, saya nggak yakin, saya ketawa aja ya, sudah diemin aja. Oh, nama kain ya, karena ini kalau logikanya kan nggak itu pasti hancur ya. Nah, udah. Nah, saya baru tahu tahun 2024, baru yakin. Itu saya mindahin jenazah. Dimakamkan 2018. Kita panggil amai orang Padang, nenek-nenek usia 86 tahun, dimakamkan di Maturijal, Jati Kramat 2, di Maturijal, Duta itu. Nah, jadi dipindahin ke Al-Azhar, Kerawang. Jadi tim dari Al-Azhar datang, bongkar. Pas dibongkar, tengkoraknya ada, kain kapan masih utuh. Kain kapan masih terbungkus. Nah, ini bekas tanah aja. Bungkusnya kayak gini nih, sudah. Nggak ada yang rusak sama sekali. Tengkorak udah, dagingnya udah hancur. Cuman tulang ini nggak hancur. Nah, terus sama Pak Al-Azhar diangkat, dibungkus lagi kan kain kapan yang baru. Lapisnya. Ini kan kotor nih, tanah-tanah semua. Dilipat selembar yang baru. Nah, itu. Nah, terus kita berpikir, kenapa ya seperti itu? Kita lihat sesuai amal perbuatan. Artinya semasa hidupnya. Nenek ini apa sih yang amalan dia yang kok bisa? Nah, ternyata apa? Dia tidak lepas dari membaca Al-Quran. Dia habis sholat, dia baca Al-Quran. Tutur katanya baik. Jadi kembali kita sesuai amal perbuatan. Kita balik seperti itu. Jadi kita masih di kesempatan ini Pak Haji. Masih kita nggak tahu minggu depan. Atau besok minggu depan. Atau bulan depan. Kita diwafatkan oleh Allah. Nah, semua masih ada. Kita bersyukurlah, kita istighfar aja lah. Jadi kalau ada saya nggak suka dengan Pak Haji, wah Pak Haji ini, janganlah, sudahlah. Terasa nggak senang, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun ya Allah. Sama agak tersinggung sini, langsung astagfirullah, istighfar aja lah. Salah satu untuk membantu kita nggak tahu nanti, ya kapan kita, ya. Nah, makanya dalam pengurusan jenazah ini Allah menjanjikan bahwa Rasulullah dalam hadis Rasulullah itu ada diampunkan dosa-dosa kita, ya kan? Nah, artinya gini Pak Haji, kalau ada kesempatan keluarga, kenapa nggak kita? Jangan dipikir ngeri, takut, jangan.
kesempatan kita lah untuk berbuat baik, untuk mengejar amal ibadah kita ini. Kita sudah sholat sunnah, kita tambahkan. Kita sudah sholat tahajud, sholat duha, kita sampai lupa. Karena apa? Ada tetangga saya, ibu-ibu, teman dekat istri saya, tiap mau pergi, dia sholat dulu, sholat duha dulu. Waktu dia wafat, saya pakai, bukan ambulan ini kebetulan, ambulan yang satunya. Saya kan TPR 2020 saya jual, saya beli yang baru. 2008 saya ambulan, terus 2020 kita jual, kita ganti ini 2020. Ya. Nah itu waktu kita ambil jenazahnya di rumah anaknya, aromanya luar biasa. Wangi. Mau muntah. Buka semua kaca, AC sampai 3, serat, tak, untung nggak pulin. Samping nggak kuat nahannya. Dia sakit, siapa yang mandiin? Nggak ada. Anaknya laki. Mantunya nggak berani. Makanya bilang, berapa hari dia sakit? Makanya jenazah itu kalau sakit itu aromanya. Nah itu yang nggak kuat tadi. Makanya dibilang jijik tadi. Salah satu itu. Aromanya luar biasa. Saya istighfar aja dalam, ya Allah. Masih tembus. Aroma terdiam aja saya bilang, ya Allah. Nah pas, karena di perempuan, tim saya ibu-ibu yang mandiin. Saya tanya sama koordinator Bu Paino. Pak Haji, mau ibu aja, gimana jenazahnya? Saya cuma nanya gitu aja. Tapi nggak nanya uni nggak. Tadi gimana jenazahnya? Baru sekali inilah saya mandiin jenazah, wangi banget. Gue pikir saya. Wah, tadi baunya luar biasa. Kenapa wangi banget dibilang kan? Dia masih. Oh iya ya, alhamdulillah saya bilang. Bagus sih, bagus banget ini. Udah, saya diundang, ya Allah, apakah tanda apa ini? Saya ngobrol sama istri saya. Karena teman dekatnya, saya tanya, apa? Kalau kamu pergi ke pondok, dulu kan pondok sering banget tuh. Dia sholat duha tuh nggak pernah tinggal. Tahajud tuh nggak pernah tinggal. Duha, tahajud itu terus dia sholat. Jadi artinya, tahajud duha itu adalah sunnah. Tapi kita mungkin anggap sudah kayak semi wajib ya. Sudah, bukannya syara ini, harus ya. Ustaz ya, sudah ini, untuk bekal kita nanti. Ternyata, saya ngalami rezeki itu kayak duha itu ya, Ustaz ya. Rezeki itu kayaknya ada aja. Makanya saya bersyukur hidup di dunia ini enak sekali saya bilang. Saya bisa ngobrolnya, kopi bisa, coba nanti kita. Bayangkan, apakah tahun depan, atau ke bulan depan, minggu depan, bisa nggak kita seperti ini? Masih ada kesempatan, ke masjid lah. Sholatlah berjamaah terus. Dan jangan lupa, sedekah. Sedekah itulah yang paling penting. Pada saat kita sakaratul maut, ayo minta, karena ada kan kondisinya. Ya Allah, minta kasih kesempatan aku. Untuk apa? Sholat? Bukan. Untuk sedekah. Sedekah itulah yang penting daripada sholat. Sholat untuk pribadi kita sendiri. Puasa untuk diri kita sendiri. Haji gitu. Tapi sedekah untuk membantu yang lain. Nah, tapi kalau bisa rutin. Tidak perlu harus sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita sedekah. Kalau kita nggak sedekah materi, ya mungkin kita sedekah bantu-bantu seperti ini. Itu. Makanya saya bilang, Pak Ustadz. Maaf nih Pak Ustadz. Pak Haji. Kalau saya mandiin jenazah, saya sering sekali ditanya, berapa Pak Haji tarifnya? Nggak boleh. Kecuali kan kapan saya kepake. Nah, kan paket kan murah itu. Cuma 7 meter kan. 7 meter tanpa lah, kemarin 350. Nah, ideal lah, sudah cukup. Kalau dia ngasih, alhamdulillah. Kalau nggak, jangan diharapkan itu sebenarnya. Sama kita ambulan nanti. Kalau ada yang meninggal di rumah sakit, hubungin saya kalau saya bisa bantu. Karena proses dari rumah sakit ke rumah itu masih waktu 2 jeda, bisa 1 sampai 2 jam. Kecuali sakit ya, sakit harus buru-buru. Tapi kalau sudah wafat di rumah sakit, karena ambulan di rumah sakit itu mahal. Ada kalanya kita cuma Bapak kasih infak aja. Kalau kira-kira ke Jakarta berapa sih bensin? Ada nggak 10 liter? Ada. 100.000 kan? Iya. Nah kalau saya suruh yang lain, drivernya kasihlah 100.000. Paling mahal kita 200. Kalau terjebak. Nah ke Jawa, dilihat beliau ini gimana? Wah nih orangnya mampu nih. Nah kalau bilang waduh enggak ini ya, kamu tanggung bensin tol ya. Nah, udah. Berapa gitu Nah, nanti tinggal lihat aja bensin sama tolnya. Biar terus kedua, jangan lupa infak ke masjid kita. Infak itu bisa 100, bisa 500, bisa 1 juta sesuai kemampuan dia. Di bawahnya 100 nggak boleh kita. Namanya infak.
Nggak boleh kita menentukan minimal skala. Ini cara udah. Tapi nanti kan bensin dia kan dia beli ya, dia ngisi kan. Nah terus biasa kalau orang saya, Papa saya berapa? Maaf ya, kalau saya paling suka bercanda. Tadi saya siapin ya Indomie pakai telur, siapin kopi aja dah. Nah saya biasa nggak ini. Ntar kalau pulang saya biasa di Rasar ya. Maaf ya bukannya nih Pak Haji ya. Kebetulan kita sudah ini ya istilahnya hal-hal seperti itu. Disitulah saya mengharapkan membantu orang yang kena musibah. Ya, jadi artinya dulu di daerah pernah di Jati Keramat 2 itu saya ngajak teman berdua mandi jenazah. Saya dikasih 25.000. Saya cuma ngeliat aja, udah untuk kamu aja. Ya kan? Pas dia buka, dia ngeliat ke saya, gak percaya. Ya kan? Nah makanya saya nggak mau lagi ngajak ini, ngajak orang. Makanya saya sendirian, karena sendirian kita. Nah, karena kita nggak enak. Kami di Masjid Al-Mujirin tuh Pak, kalau ibu-ibunya bisa berempat, kalau laki itu bisa 2 atau 3. Itu satu orang cuma 100.000 Pak. Udah ketentuan saya buat. Makanya Mbak Ella, Pak Mehmet nanya waktu itu, Mbak Ella ya seikhlasnya lah Pak. Mbak Ella kan nggak nyebut kan, bantu Pak Mehmet waktu si ini. Nah, itu. Tapi jangan sampai ini, jangan sampai itu. Jadi kita anggap itu suatu sedekah kita, amal jariah kita. Makanya ada kepuasan batin kita dapatkan. Kalau kita ngejar materi, maaf nih, yang di luar komplek kita itu berapa? 1,7 ya. Nah tuh, coba kalau yang kena musibah, yang kondisi sosial ekonominya lemah, apa deh? Ini pernah terjadi di Jati Keramat 2. Dia nih, nah ini salah satu contoh. Dia meninggalkan wasiat kepada anaknya. Kalau nanti wafat, makamkan di Duta Himatul Rijal. Diminta sana. Ternyata karena bukan orang Betawi, dia di pinggir diminta 7,5 juta. Enggak ada duit. Telepon sini di bahasa Jawa, saya dengerin. Terus terpikir beda. Kalau kamu orang Jawa Tengah, saya antar ke Jawa Tengah. Paling kamu habis nggak sampai Sulu, atau Seragen paling 3 juta. Ya kira-kira ya. Iya. Semarang, Sulu, Seragen, tol Sulu itu 600. Kalau PP udah 1,2 tolnya. Bensinnya nggak sampai 1 juta mungkin. Nah itu sudah hampir 2 juta. Nah itu. Jadi untuk perawatan ya mungkin sudah 3 juta itu udah cukup. Nah, akhirnya saya telepon. Kamu orang mana? Saya orang Jawa Timur, lewat dari Surabaya, Banyuwangi. Wah, saya bilang kalau Banyuwangi 5 jutaan, saya bilang gitu. Wah, ya mahal juga saya bilang gitu kan. Akhirnya sudah saya dengar, saya kasih tahu Masjid Baitul Hidayah sama atau ibu apa dia ngajar pengajian, ibu apa tuh itu saya lupa. Tolong dong, saweran dong, bantu si kelasnya berapa. Akhirnya tetap karena dia harus dimakamkan di Duta. Makanya Pak Haji, jangan ninggalkan wasiat kepada anak yang kira-kira memberatkan.